Oke, ini recording in progress ya, sudah di-record. Baik, kita ulangi bahwa dalam pertemuan perdana ini, pendahuluan ini valuasi ekonomi sumber daya dan lingkungan ya. Jadi itu tadi saya sampaikan, kenapa valuasi? Jadi bahasa Indonesianya itu kan, ya ini memang sudah umum dipakai valuasi, tapi sebetulnya valuasi itu adalah penilaian ya. Nah, kalau penilaian itu belum tentu nilai yang sesungguhnya. Kenapa tidak nilai saja, Pak? Bukan nilai ekonomi, tapi penilaian ekonomi. Karena memang itu nilainya itu kita justifikasi gitu. Karena banyak tidak ada nilai pasarnya. Sehingga kita menjustifikasi nilai sumber daya tersebut ya dengan berbagai metode nanti yang kita gunakan. Baik, jadi dalam aturan pembelajaran jarak jauh ini, aturan perkuliahan umum, ya kehadiran itu 80%. Artinya ya dari 80% itu Anda diperbolehkan ya, dengan alasan-alasan yang bisa diterima, ya itu ketidakhadirannya itu 3 kali perkuliahan gitu, 3 kali pertemuan. Jadi dari 14 kali pertemuan itu, ya toleransinya itu 3 kali pertemuan Anda tidak hadir. Tetapi itu pun juga silakan nanti di administrasi di stand itu pun juga tentu dengan alasan-alasan yang bisa dipertimbangkan. Tetapi harapannya ya kami 100% gitu ya, 100% Anda bisa hadir gitu ya. Karena sayang gitu kan. Kemudian perlengkapan laptop PC atau perkuliahan PJJ, komponen penilaian. Nah ini komponen penilaiannya itu ada 30% dari nilai UTS, 30% dari UAS, dan dari aktivitas nanti 40%. Ya, apa itu dari aktivitas itu? Jadi dari 40% itu ya komponen-komponennya kehadirannya adalah 20%, sikap dan partisipasi belajar itu 20%, ada kuis nanti 20%, ya tugas atau proyek kelompok ya 20%, dan tugas individu itu 20% ya. Jadi sebetulnya kalau mata kuliah ini kan akan diarahkan ke project based learning ya. Ini memang harus diubah memang ya, tapi ini kan kita belum mengarah ke project based learning gitu ya. Jadi masih 30 UAS aktivitas 40%. Kalau ke arah PBL ya project based learning ini kan harus 50% gitu. Baik. Kemudian dalam aturan pembelajaran ya. Jadi di sini materi diupload di WA group per kelas oleh dosen pengampu tadi ya, sudah saya kirimkan kompilasi kehadiran mahasiswa ya, penjelasan materi kuliah ya, diskusi dan tanya jawab melalui Zoom chat dan atau WA group ya. Jadi di Zoom chat nanti kan silahkan saja nanti kalau ada, atau juga Anda langsung bertanya tidak apa-apa, jadi tidak harus di Zoom chat gitu kan, tetapi Anda raise hand gitu atau langsung bertanya, Pak izin bertanya silahkan saja. Diskusi materi kuliah secara sinkronus ya menggunakan media Zoom meeting ya 1-2 jam pertama ya. 1-2 jam pertama. Nah ini yang dimaksudkan 1-2 jam pertama ini kan ini jam kuliah ya, bukan jam ini. Jadi kalau ini kan 3 jam ya, 3 jam itu kan 2,5. 3 jam kuliah itu kan 1 jam kuliah itu kan 50 menit ya, 50 menit. Dan media lain dengan kesepakatan antara dosen dan mahasiswa, kemudian pemberian tugas mandiri kelompok dilaksanakan dan disubmit ya dengan sistem online. Mengenai memang tugas-tugas yang lain nanti kan kami tim juga nanti tim yang akan memberikan informasi kepada saya juga dan saya akan menyampaikan ke Anda. Nah, capaian pembelajaran. Jadi
learning outcome ya, learning outcome dalam mata kuliah ini adalah memahami ya konsep penilaian sumber daya alam ya secara umum. Introduksi sumber daya alam dan keanekaragaman atau keragaman hayati, dan pentingnya evaluasi ekonomi sumber daya alam ya. Kenapa menjadi penting? Nah, ini juga kan itu satu reason, satu alasan juga waktu Stan meminta kami untuk mengajar mata kuliah ini di perguruan tinggi Anda di Stan ya. Itu salah satunya memang ini ya, sudah diinginkan bahwa pentingnya ya evaluasi ekonomi sumber daya alam dan lingkungan ini, karena Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN itu sudah merasa perlu ini untuk dimasukkan dalam satu perhitungan dan juga kebijakan-kebijakan. Baik, nah kita lihat ya ruang lingkup ya sumber daya alam. Jadi kita lihat definisi umum sumber daya alam itu sesuatu yang dipandang memiliki nilai ekonomi atau komponen dari ekosistem yang menyediakan barang dan jasa yang bermanfaat bagi kebutuhan manusia. Nah, ini kan bermanfaat bagi kebutuhan manusia, tetapi juga ya seringkali kita merasakan sudah bermanfaat bagi kebutuhan manusia, terkadang juga itu nilai pasarnya tidak ada, gitu ya. Artinya belum diperjualbelikan gitu kan. Nah, sehingga kita menjustifikasinya berapa sebetulnya nilai ya. Jadi kenapa sumber daya itu harus kita nilai ya? Paling tidak kita memberikan nilai mengharapkan bahwa sumber daya tersebut itu tidak punah ya, walaupun kita belum tahu kemanfaatannya. Tetapi kita harus percaya ya, apa yang diciptakan oleh Yang Maha Kuasa, kalau kita umat Islam misalnya, atau juga agama yang lain juga sama gitu ya. Apa yang diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah gitu ya, itu tentu ada sebetulnya manfaatnya bagi manusia. Walaupun terkadang itu misalnya itu sumber daya tersebut, oh jangan dimakan misalnya, itu beracun. Tetapi itu ada maknanya gitu kan. Artinya bahwa di dalam suatu ekosistem itu ya, itu ada rantai makanan nantinya ya. Mungkin beracun bagi manusia, tetapi juga dalam suatu ekosistem itu dibutuhkan untuk dalam rantai makanan tersebut. Nah, oleh karena itu kan, karena kita belum tahu kemanfaatannya, itu seringkali ignore kita. Ignore itu kan, cuek gitu ya. Karena merasa itu tidak ada manfaatnya bagi kita, sehingga kadang-kadang dibabat saja gitu ya, biar saja punah gitu kan. Padahal kita belum tahu kemanfaatannya. Setelah kita tahu kemanfaatannya, itu baru kita tercengang gitu ya. Nah, itu yang perlu kita inikan. Maka kita harus memberikan nilai ya pada sumber daya tersebut gitu ya. Dan ini kan terus ya, research and development, jadi penelitian-penelitian tentang sumber daya itu ya, baik itu flora atau fauna, itu terus dilakukan gitu. Karena kita untuk tahu ya, apa sih sebetulnya Tuhan itu menciptakan sumber daya ini ya untuk kemanfaatannya bagi manusia. Salah satu contohnya ya. Mungkin kalau Anda mungkin dengan kecoa itu seneng nggak? Iya, boro-boro Pak, kecoa kok seneng, itu menjijikkan gitu ya. Iya betul gitu kan, mendengarnya saja udah Delilah ya udah geli gitu ya, dengar kecoa gitu kan. Nah, itu menjijikkan. Dan kita menilai tidak ada nilainya itu Pak, berapa nilainya orang menjijikkan kan itu. Nah, tetapi dari penelitian ada satu jenis kecoa yang sekarang diternakkan misalnya, itu ternyata ekstrak dari kecoa itu, ekstraknya ya, itu untuk obat untuk pacu jantung. Jadi kalau yang sakit jantung itu sudah mau rata begini detak jantungnya, diinjeksi dengan ekstrak itu,
itu ya insya Allah itu kan menjadi lebih baik dan mendekati ke normal. Nah setelah kita tahu itu baru kita terbelalak. Yang tadinya jasad jenis kecoa itu semua kecoa kita mendengarnya aja menjijikkan gitu kan, nggak mau melihatnya pun gitu, ternyata kemanfaatannya begitu tinggi dalam kesehatan. Nah kira-kira seperti itu gambarannya, sehingga kita harus memberikan justifikasi nilai gitu ya. Nah, menurut Pak Fauzi ini kan profesor di kami di departemen kami, sumber daya alam itu diartikan sebagai segala sumber daya hayati dan non hayati yang dimanfaatkan umat manusia ya sebagai sumber pangan, bahan baku dan energi ya. Jadi dengan kata lain ya sumber daya alam itu adalah faktor produksi dari alam yang digunakan untuk menyediakan barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi. Nah, ini yang ininya, sehingga konsep yang sebetulnya akan kita sampaikan nantinya ya dalam kita memvaluasi sumber daya alam itu sebetulnya yang akan kita sampaikan nantinya ya ujungnya itu kan adalah kita bagaimana mengubah mindset ya ekonomi konvensional ini menjadi ekonomi ekologi. Ya. Nah, apa itu nanti gitu ya? Itu yang kita rekam. Jadi ekonomi konvensional ini kita tahu bahwa sangat menguras sumber daya. Jadi kalau itu kan namanya suatu perusahaan katakanlah itu kan selagi itu ada nilai pasarnya, ya selagi itu ada nilai pasarnya, maka dikuras habis itu ya untuk menghasilkan produksi. Dan kadang itu menjadi pengurasan habis itu menjadi sangat berlebih dan itu merusak ya. Contohnya misalnya sumber daya air kita ya, sumber daya air kita akibat dari aturan yang memperbolehkan ya komersialisasi dan privatisasi itu ya air contoh perusahaan-perusahaan air minum dalam kemasan bukan salah dari perusahaan dari air minum dalam kemasannya, tetapi aturan-aturan yang ada itu tidak mengatur dengan baik gitu, sehingga mata air itu dengan ada apa namanya debitnya, misalnya debit mata air itu katakanlah 500 liter per menit misalnya, dan dieksploitasi 1000 liter per menit, ya habis gitu kan, kira-kira seperti itu. Nah harapannya ya pemanfaatannya itu tidak seperti itu. Jadi kalau itu berdasarkan misalnya debit air ya berdasarkan debit airnya, jangan melebihi itu, karena nanti akan berpengaruh pada masyarakat sekitar akan kekurangan air misalnya. Itu salah satu contoh gitu ya. Nah, kemudian kita lihat ruang lingkup sumber daya alam ya. Jadi kalau kita lihat ruang lingkupnya sumber daya alam, aset sumber daya alam dan lingkungan itu berupa barang dan jasa lingkungan. Ingat ya, barang dan jasa lingkungan. Nanti kita lihat ya jasa lingkungannya itu apa saja sih gitu ya. Oleh karena itu kita harus memahami ini gitu ya. Jadi nanti saya udah tergambar ya, terbayang gitu ya, bahwa alumni STAN itu kan banyaknya nanti kan menghitungnya uang ya. Nah, tetapi nanti hati-hati juga ya, uang yang dihitung itu dalam memanfaatkan sumber daya itu apakah itu bisa sustain ya pemanfaatannya, sustainability yang perlu kita inikan nantinya. Maka konsep ekonomi konvensional ke ekonomi ekologi itu harus mulai terpatri gitu kan di kepala kita semua tentunya, yang kita harus memanfaatkan sumber daya itu tidak boleh berlebih gitu sehingga ada kemampuan pulih ya, terutama yang sumber daya ini, sumber daya terbarukan. Jadi mostly tangible ya. Mostly tangible, dan jasa lingkungan itu yang intangible gitu ya. Jadi yang mostly tangible itu sumber daya yang terbarukan ya, artinya di sini bisa pulih, kita bisa berkembang biak gitu ya.
mungkin di sini contohnya adalah ikan, ya, hutan, ya, solar energy gitu ya. Jadi kita beralih ke solar energy misalnya, ya, karena memang ya sumber energi matahari itu kan kita tidak mengurangi, ya, tidak mengurangi sumber daya alam yang ada, ya, air misalnya. Kemudian yang tidak terbarukan, ya, itu minyak bumi, gas, ya, batu bara, ya, barang tambang. Sebetulnya ini kalkulasi atau pembagian yang kita lakukan. Apakah memang yang dikategorikan itu tidak terbarukan itu sebetulnya betul-betul tidak terbarukan? Ya, dikategorikan di sini karena memang untuk menghasilkan fosil, ya, fosil menjadi minyak bumi itu diperlukan ratusan bahkan ribuan tahun. Nah, umur manusia itu berapa sih sebetulnya? Nah, oleh karena itu kita kategorikan itu menjadi tidak terbarukan. Jadi pembentukannya itu memerlukan waktu yang sangat lama, ratusan tahun, ya, untuk menjadi fosil, menghasilkan fosil minyak bumi atau batu bara. Ya, batu bara juga kan ada istilahnya batu bara muda. Oh, masih muda ini, masih umurnya berapa tahun gitu. Nah, ini membutuhkan waktu yang lama, sehingga ini kita dikategorikan adalah yang tidak terbarukan atau non renewable, ya, yang terbarukan itu renewable. Kemudian yang jasa lingkungan, ya, jasa lingkungan itu umumnya namanya jasa, ya, intangible, ya. Nah, itu kan jasa hidrologi, ya, purification of water gitu kan. Jadi pemurnian air, capture, storage, ya, and release of surface and groundwater. Jadi nah di sini capture, ya, storage, ya, and release, ya. Jadi ini kan apa yang berfungsi di sini gitu ya. Itu adalah vegetasi, hutan contohnya, vegetasi, ya. Fungsi hutan itu apa? Atau catchment area lah gitu ya. Itu fungsinya gitu, mengcapture. Jadi air hujan yang jatuh itu di-capture, ditangkap, ya, dan di-storage ke dalam tanah, ya. Dan nanti suatu musim kemarau itu dirilis, dilepaskan gitu ya. Jadi kemampuan ini yang ini berapa sih nilai rupiah dari hutan, ya, atau dari vegetasi itu dalam dia mengcapture, menstorage dan merilis, ya, air tanah tersebut, ya, air permukaan atau juga air tanah, ya. Jadi itu fungsinya. Kalau hutannya gundul, ya, habis dibabat, hujan yang jatuh itu sebagai run off saja, mengalir begitu saja, run off, membawa sedimentasi, menyebabkan juga sungai yang ada itu kan pendangkalan, ya, terjadi sedimentasi, dan itu merusak semuanya, ya. Tanah yang lahan terbuka tadi, ya, itu yang dialiri oleh run off tadi itu juga terkikis topsoilnya, ya, menjadikan tanah itu topsoilnya hilang dan itu tidak subur. Nah, itulah kira-kira seperti itu gitu ya. Kemudian mitigation and flood jadi ya memitigasi atau mencegah gitu kan untuk banjir gitu ya. Kemudian keanekaragaman hayati, ya, maintenance of biodiversity, plant and animal. Jadi keanekaragaman hayati. Jadi kalau saya di IPB juga itu memberikan ekonomi biodiversitas, ya, ekonomi biodiversity. Nah, ini terkait dengan ini tentu maintenance and biodiversity-nya itu kan ya untuk menjaga flora dan fauna, ya, itu. Nah, kemudian juga climate, ya, climate ini partial stabilization of climate, ya, through carbon sequestration gitu ya. Jadi dalam sekarang ini kita lihat di sini kan moderation of temperature extreme,
and the force of wind and wave. Jadi gelombang dan angin ya. Ini fungsi dari biodiversity atau vegetasi ini ya. Ini dalam hal menjaga iklim ini. Kita sekarang Anda mungkin sudah mendengar bahwa ini terjadi perubahan iklim. Ya, perubahan iklim. Kenapa sih itu gitu? Yaitu ya, sumber daya yang ada ini ya itu banyak dikuras. Ya. Kemudian vegetasi-vegetasi yang ada itu ya banyak dialihfungsikan. Dan dalam pembukaan lahan itu dan juga industri-industri yang berkembang itu menghasilkan apa? Gas yang menyebabkan ya seperti CO2, NOx, ya, SOx ya. Itu gas rumah kaca. Mungkin dengar-dengar juga ya gas rumah kaca itu. Kenapa dikatakan gas rumah kaca? Jadi itu gas-gas itu melayang di udara gitu kan. Jadi membentuk satu selubung ya, seperti rumah kaca gitu menutupi itu ya. Dan pada waktu malam hari kan, siang hari kan ada panas matahari ke bumi. Nah, malam hari itu kan kalau keadaan normal itu panas bumi bumi melepaskan panas yang didapatkan dari matahari tadi. Nah, karena adanya gas-gas ini ya, gas-gas itu menyelubungi ini kan. Jadi panas bumi itu tidak bisa lepas ke angkasa sana, tidak bisa lepas ini. Sehingga itu tertutupi seperti gas rumah kaca. Itulah yang membuat suhu bumi itu meningkat. Ya, Nah, apa dampaknya gitu ya? Anda sudah tahu yang perubahan iklim itu. Apa dampaknya? Karena suhu bumi meningkat, es-es yang ada di kutub sana ya, yang tadinya dalam bentuk di kutub itu dalam bentuk es ya, tidak mencair. Karena suhu bumi itu meningkat, esnya itu mencair. Nah, karena esnya itu mencair, yang tadinya es itu kan tidak masuk siklus hidrologi, ini menjadi masuk siklus hidrologi ya. Permukaan laut itu naik gitu kan. Ini menguap ya, kemudian mengkondensasi jatuh sebagai hujan. Makanya kita rasakan curah hujan kita saat ini jauh ya lebih tinggi dari dulu-dulu gitu ya. Itu kira-kira itu. Ya, itu climate change itu ya, perubahan iklim. Nah, ini masih banyak sebetulnya tentang itu gitu yang harus Anda pahami gitu. Tapi paling tidak itu ya, karena ini ulah manusia ya. Makanya sebelum kita lebih dalam itu, jadi sebetulnya ya kita memberikan valuasi ya pada sumber daya ini ya untuk kita mengubah mindset kita semua, Anda nanti ya, mindset kita semua yang untuk menjaga sumber daya ini ya, sumber daya yang ada itu. Bagaimana sustainable ya, berkelanjutan. Apa sih berkelanjutan itu? Tahu nggak? Lestari, berkelanjutan. Apa tuh? Ubaidillah, Fakih yang udah manggut-manggut, coba. Nggak apa-apa. Salah juga nggak apa-apa. Saya ingin ini aja, mau denger aja. Apa kira-kira berkelanjutan itu menurut Anda apa? Keluarkan apa yang Anda tahu gitu yang saya tidak ini. Jadi salah pun saya ya nggak apa-apa. Apa Ubay? Mungkin berkelanjutan di sini tuh Pak, artinya siklusnya itu bisa berulang-ulang untuk di masa depannya, mungkin bisa begitu Pak. Yang lain coba Fikri Ahmad. Apa itu Fik? Apa sih lestari berkelanjutan itu? Bukan lestari tetangga Anda gitu ya. Jadi lestari berkelanjutan itu apa? Kalau menurut saya lestari itu apa ya, tidak termanfaatkan dengan boros gitu Pak. Jadinya habis dalam sekali waktu gitu, tapi bisa terus berlanjut ke depannya sehingga generasi yang selanjutnya tetap bisa menikmati. Oke, gitu ya. Jadi kalau Anda buka-buka Google gitu ya, googling gitu ya, hal-hal seperti ini
sekali-kali Anda lihat juga apa sih ya pemanfaatan yang lestari atau pemanfaatan yang berkelanjutan itu sederhana sebetulnya di situ ya. Jadi itu tersedia ya. Jadi sumber daya itu tersedia untuk generasi saat ini. Tercukupi ya, tercukupi untuk generasi saat ini dan tersedia untuk generasi yang akan datang ya. Jadi kalaupun itu nanti pada akhirnya ya itu akan punah, tetapi punahnya itu ya itu dalam jangka waktu yang lama gitu ya. Nah ini ya jadi di situ. Jadi pemanfaatan yang lestari itu. Jadi sebetulnya saya sampaikan di sini gunanya Anda itu diberikan mata kuliah evaluasi ini juga itu kan untuk kita menilai sumber daya. Apa gunanya kita menilai sumber daya itu? Yaitu tadi ya supaya kita mengubah mindset kita ya, mengubah mindset kita dari ekonomi konvensional ke ekonomi ekologi. Ya, ekonomi ekologi itu ya ekonomi konvensional itu adalah manusia pusatnya, human center. Jadi kita sebagai manusia ya gimana saya katanya kan gitu. Ya kan? Selagi ini ada pasarnya ya saya kuras habis. Kalau kata orang Sunda kumaha aing, kalau kata Jawa ya apa ya bahasa Jawanya kan ya sakarepku gitu kan. Sakarepku gitu kan. Karena ini kan ada nilai harga pasarnya ya saya menguntungkan ya saya kuras habis. Nah, itulah yang harus kita ubah mindset itu ke arah ekonomi ekologi. Apa sih ekonomi ekologi itu? Ya, itu yang mengubah dari human center menjadi resource center. Pusatnya adalah sumber daya. Jadi kita berpikirnya itu kan sumber dayanya. Jadi kalau sumber dayanya habis nantinya, maka tidak ada lagi yang memberikan kemanfaatan kepada kita. Ya kita manusia yang tergantung pada sumber daya yang ada nanti akan celaka, kolaps gitu. Itu kira-kira seperti itu. Jadi untuk mengubah mindset dari ekonomi konvensional ya ke ekonomi ekologi. Nah, kita rasakan sekarang itu kan banyak sekali ya ya yang ekonomi konvensional ini ya pusatnya adalah manusia. Manusia itu kan maunya apa? Manusia itu katanya serakah gitu ya. Jadi betul gitu kan karena prinsip ekonomi konvensional itu dengan biaya yang kecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi-tingginya gitu ya. Jadi sumber daya itu selagi ada pasarnya ya udah dikuras habis gitu. Itu yang terjadi. Nah, itu yang harus kita ubah. Oke, kita lanjut dulu. Jadi karakteristik kalau mau tanya boleh loh langsung ini aja ya, interupsi aja langsung tanya Pak saya mau belum jelas gitu silakan aja ya. Kemudian kita lihat karakteristik sumber daya alam ya. Jadi aset sumber daya alam dan lingkungan itu barang dan jasa lingkungan. Jadi di sini disampaikan bahwa kita melihat rivalry dan excludable ya. Jadi persaingan dan juga pelarangan. Nah, kalau di sini kita lihat barang private murni atau pure private good itu kan kepemilikan ya, property right-nya. Jadi di sini sebetulnya yang membahasakan rivalry dan excludable itu property right-nya. Jadi kalau property right-nya jelas, kepemilikannya itu jelas, ini punya saya, maka itu mudah ya rivalry-nya gitu ya. Jadi itu memang milik kita, jadi memang ya ada rivalry-nya gitu. Nggak bisa seenaknya karena kalau punya saya nggak bisa Anda gunakan gitu kan. Nah, kemudian ya, kalau non rivalry ya collective consumption good gitu. Jadi sifatnya kan kalau excludable itu ya adanya pelarangan ya. Jadi kalau kita lihat property right. Jadi kalau property right-nya jelas ya, kepemilikan jelas, maka ya ada rivalry dan excludable-nya. Tapi kalau
kalau itu kepemilikannya itu kan property right-nya itu common atau juga milik umum ya atau milik kelompok, itu rivalry dan non excludable-nya itu kan pelarangan dan itu sangat minim atau hampir tidak ada ya. Sehingga apa yang terjadi ya, kalau itu kan milik umum gitu ya, siapapun itu misalnya bisa menggunakan, maka tanggung jawabnya itu kan itu lemah gitu ya. Oh, itu tanggung jawab si A, itu saling mengandalkan. Itu nanti yang disebut dengan free rider ya. Jadi non rivalry itu pemanfaatan sumber daya itu tidak membutuhkan persaingan ya, kan excludable non excludable itu tidak ada pemanfaatan sumber daya yang tidak ada larangan ya untuk mengkonsumsi barang yang sama. Jadi sifatnya non excludable, jadi common property resources ya, common pool. Nah ini kalau yang atau juga pure public good ya, barang publik murni gitu ya, barang publik murni itu apa, misalnya udara, matahari, pemandangannya nggak ada, itu kan non excludable gitu, nggak ada pelarangan dan tidak ada persaingan gitu di dalam memanfaatkan itu gitu ya. Tetapi yang common, contohnya gini ya, kalau yang common itu ya common pool misalnya itu milik kelompok. Contohnya ya itu kan kalau di buku itu kan dicontohkan itu tragedi of the common gitu ya. Jadi di situ dicontohkan itu kan padang pengembalaan milik desa ya, katakan milik desa atau milik kelompok. Atau kalau di Indonesia itu kan ada tanah ulayat atau tanah tanah bengkok atau tanah desa gitu ya. Nah, tanah desa itu misalnya dimanfaatkan itu untuk padang pengembalaan ternak gitu, misalnya sapi, domba gitu ya. Nah, itu kan khusus untuk desa itu, karena lahan itu kan adalah lahan desa. Tetapi juga gitu kan, karena berpikir bahwa kita tuh menternakkan itu, makin banyak ternak itu kan juga dia akan menguntungkan karena akan dijual dan lain sebagainya. Maka gitu kan, maka orang per orang itu berpikir bahwa ya saya akan meningkatkan jumlah ternak saya karena saya akan menjual ternak saya nantinya untuk menguntungkan. Maka saling lepas tanggung jawab ya, lepas tanggung jawab untuk menjaga, maksudnya untuk menjaga. Yang terjadi apa? Overgrazing. Jadi penggembalaan yang berlebihan. Nah, itulah yang terjadi. Ya. Itu terkait dengan sumber daya. Jadi kalau seperti barang publik murni di sini ya, itu udara, sinar matahari, ya pemandangan. Anda pergi ke puncak, ya, nggak ada kan non rivalry di sudah non excludable gitu, tidak ada persaingan dan tidak ada larangan gitu ya. Nah oleh karena itu kan yang cenderung free rider, jadi ya karena tidak ada persaingan, tidak ada larangan, sesuka-suka, dan itu misalnya pergi ke puncak itu semaunya meninggalkan bekas makan, kemudian juga sampah-sampah yang lainnya berserakan. Nah itu karena free rider-nya itu, jadi tidak ada rasa tanggung jawabnya gitu. Kemudian karakteristik sumber daya alam ini ya, sebagian besar memang ya sumber daya alam dan lingkungan itu bersifat non excludable tadi ya, sehingga termasuk kategori barang publik ya atau common. Jadi beda ya tadi ya, barang publik dan common ya. Jadi kalau common itu kan milik bersama biasanya. Kalau publik itu, barang publik itu ya memang milik semua gitu, milik semuanya. Jadi bebas gitu siapapun. Tapi kalau common itu tidak bebas semuanya, tapi hanya kelompok tertentu ya, common resources ya. Jadi itu tadi seperti padang pengembalaan milik desa gitu tadi ya. Nah, ini yang seringkali jadi permasalahan yang timbul ini pada yang sumber daya yang public good dan juga common pool resources, ini ya permasalahannya hak kepemilikan. Yang udah jelas bahwa
common dan public ini hak kepemilikannya itu kan hak kepemilikan umum ya semua orang dan hak kepemilikan kelompok ya, sehingga timbul itu seringkali timbul free rider ya, free rider. Jadi lepas tanggung jawab, dia memanfaatkan tetapi lepas tanggung jawabnya ya, jadi seperti membuang sampah sembarangan gitu. Dan timbul eksternalitas ya. Nah, eksternalitas ini memang umumnya yang kita bahas itu eksternalitas yang negatif. Tapi kalau eksternalitas yang positif itu kan tentu yang kita harapkan. Nah, sehingga seringkali memang undervalue atau kegagalan pasar. Kenapa undervalue ya? Kenapa undervalue gitu ya? Karena memang yaitu tadi harga pasar itu tidak mencerminkan harga yang sesungguhnya. Kenapa demikian ya? Karena kalau kita memperhitungkan ya seperti ini free rider, eksternalitas, maka harga pasar itu seharusnya lebih tinggi ya dari harga yang berlaku. Itu yang disebutkan kegagalan pasar. Contohnya misalnya harga suatu komoditi yang dijual di pasar ya oleh suatu perusahaan. Nah, perusahaan itu kan udah memperhitungkan tuh, Anda yang di stand kan mantep tuh hitung-hitungannya gitu kan. Perusahaan itu kan untuk menghasilkan produk itu kan biaya tetap, biaya variabelnya ya, kemudian menentukan harga pokok penjual, harga pokok produksi, kemudian juga dengan promosi dan pemasaran yang menjadi harga pokok penjualan dan harga jual kan untuk mendapatkan margin keuntungan itu dengan harga jual. Nah, tetapi itu ya itu tidak memperhitungkan biaya-biaya lingkungan yang sebetulnya perusahaan itu tadinya untuk menghasilkan proses produksi itu ya menghasilkan eksternalitas limbah. Nah, seringkali limbah ini tidak dibuang saja ke sungai, yang itu sebetulnya ya itu kan mencemari lingkungan dan masyarakat itu misalnya tidak bisa lagi menggunakan air sungai kalau terkena air sungai mereka gatal-gatal atau juga mungkin melepuh kulitnya. Nah, itu kan terjadilah misalnya protes dari masyarakat, didatangi perusahaan itu, yang pada akhirnya mau tidak mau, suka tidak suka, perusahaan itu akan mengeluarkan kompensasi biaya. Kompensasi yang dikeluarkan itu dari mana? Ya dari perusahaan itu, dari yang dilakukan proses produksi itu. Misalnya, tadinya dia memproduksi modalnya untuk memproduksi itu 100 juta. Tapi karena pencemaran lingkungan yang dia tidak tidak punya IPAL misalnya, itu akibatnya masyarakat protes. Dia harus mengganti rugi kerugian masyarakat akibat sakit, gatal-gatal dan sebagainya. Kalau di total masyarakat yang di sekitar itu menjadi katakanlah 10 juta. Ya. Artinya modal yang mereka gunakan tadi 100 juta, tinggal 90 juta yang bisa digunakan untuk menghasilkan produk. Nah, 90 juta ini ya otomatis produk yang dihasilkan itu kan berkurang. Kalau produk yang dihasilkan berkurang, itu mungkin harga jualnya tidak seperti yang semula. Harga jualnya itu lebih tinggi, ya, karena memperhitungkan itu tadi. Nah, inilah ya. Jadi undervalue itu kegagalan pasar itu, harga pasar itu tidak memperhitungkan biaya lingkungan, gitu ya. Sehingga harga pasar itu undervalue. Ya, ini perlu pengertian loh ya. Jadi bukan hanya dibaca soalnya. Undervalue. Jadi undervalue itu kenapa itu tadi? Ya, karena tidak memperhitungkan eksternalitas itu. Nah, inilah ya, ini undervalue ini kan penilaian sumber daya alam dan lingkungan ini perlu gitu ya. Nah, kalau ada yang tanya silakan ya. Kemudian kekayaan sumber daya alam Indonesia itu. Nah, kita tahu bahwa Indonesia itu negara ketiga ya mega biodiversity-nya, ya negara ketiga biodiversity-nya ya. Jadi kalau kita lihat pembagiannya ini ya, kalau ini kami pun juga ngambil dari sumbernya ya Norman Mailes ini. Ini yang highest cultural diversity dan highest biological diversity, dan Indonesia itu irisannya ya dua-duanya masuk. Jadi highest cultural diversity dan highest biological diversity ya.
Jadi kaya akan budaya, juga kaya akan biologi, biological diversity atau keanekaragaman hayatinya. Di antaranya Indonesia, United States, Filipina, ya China, India, Meksiko, Malaysia, ya di situ. Nah, ini Indonesia merupakan negara mega biodiversity ketiga, ya. Setelah Anda buka-buka lagi ya, dia di Brazil, ya. Nah, ini Indonesia kaya akan sumber daya alam, ya, akan sumber daya alam. Nah, tetapi permasalahannya sumber daya alam yang ada di kita ini, yang kaya ini, itu belum sepenuhnya dinikmati oleh rakyat Indonesia, gitu ya. Jadi lebih banyak kepada kelompok-kelompok saja yang memanfaatkan itu, ya. Berapa nilai kekayaan sumber daya alam Indonesia ini yang menjadi pertanyaan. Ya, ini yang harus justifikasi, harus dinilai. Nah, kalau STAN mungkin ya, karena ini kan nanti mencakup berhubungan dengan DJKN, pasti menilainya itu kan untuk keseluruhan Indonesia gitu, bukan hanya sebagian-sebagian saja gitu ya, tetapi tentu untuk keseluruhan Indonesia. Nah, kalau kita lihat kekayaan sumber daya alam Indonesia, ya, ini memang bukan data yang terbaru saat ini, tetapi ini sebagai gambaran saja, ya, sebagai gambaran saja bahwa memang kekayaan alam kita, kondisi hutan, kemudian terumbu karang, ya, ini harus kita jaga, ya, kondisi hutan berdasarkan wilayah kecamatan di dalam kawasan hutan lindung dan DAS, ya, daerah aliran sungai, ya, Ciliwung, Kabupaten Bogor, ya. Jadi di sini kalau kita lihat kecamatan Cisarua, Megamendung, ya, daerah puncak sana, ya, Babakan Madang, ya, Sukaraja, Sukamakmur itu cukup tinggi kehilangannya. Cisarua dan Megamendung itu kehilangan hutan cukup tinggi. Nah, ini kan itu dialihfungsikan karena memang daerah puncak itu kan Anda tahu, ya, daerah wisata, kemudian cuacanya dingin gitu ya, itu sangat nyaman untuk tempat peristirahatan. Anda lihat di situ kehilangan hutannya, ya, dialihfungsikan. Sehingga apa yang terjadi gitu ya? Jadi kalau candaannya gitu kan, kalau Jakarta banjir itu orang Bogor yang ngirim, yang disalahkan orang Bogor. Padahal, ya, yang melakukan alih fungsi lahan di Cisarua, Megamendung, di puncak sana, justru orang-orang kaya yang punya uang yang membuat villa di sana, ya, orang-orang dari Jakarta, ya. Jadi sebetulnya yang disalahkan itu orang Jakarta yang membuka lahan di sana gitu ya. Jadi bukan orang Bogornya gitu ya, bukan orang Bogornya. Nah, ini kan saling ini ya, ini aneh bercandaannya seperti itu. Menyalahkan orang Bogor padahal bukan orang Bogor yang banyak membuat villa di puncak sana gitu, yang merusak hutan di sana. Sehingga ya hutan itu sebagai catchment area, ya, daerah tangkapan hujan tadi, capture ya, mengcapture ya air hujan, menginfiltrasinya ke dalam tanah, dan juga mengalirkannya atau menyediakan itu pada musim kemarau itu sebagai groundwater dan surface water, jadi air permukaan dan air dalam tanah, gitu ya. Nah, ini yang perlu menjadi ini. Kemudian di sisi lain misalnya terumbu karang kita, ya, jadi terumbu karang kita itu juga hal yang perlu kondisi yang perlu dilindungi karena memang banyak ya perusakan terumbu karang yang terjadi, ya. Kemudian selain terumbu karang yang juga ini rumput laut dan jenis rumput yang ada di saya bukan orang perikanan, dia tidak terlalu paham itu ya. Jadi itu yang banyak yang rusak. Terumbu karang memang keindahan ini kan
sebetulnya kan harus kita betul-betul kita jaga. Tetapi apa yang terjadi gitu ya dalam penangkapan ikan dengan dinamit, dengan bom gitu kan, itu merusak semuanya gitu. Sehingga ini alat tangkap yang digunakan itu harus betul-betul memang ketat saat ini gitu ya, dengan peraturan-peraturan yang ada, termasuk alat tangkap itu harus berukuran seperti apa gitu. Karena memang kalau alat tangkapnya itu jaring misalnya, itu sampai berukuran kecil sekali gitu kan, ikan-ikan yang kecil itu ditangkap, tidak ada kesempatan lagi untuk beregenerasi gitu ya, sehingga mempengaruhi ya pendapatan nelayan. Jadi nelayan tidak bisa menghasilkan tangkapan yang banyak lagi gitu ya. Nah, ini kondisi di kita. Jadi baik itu kehutanan, ya hutan, kemudian daerah laut, terumbu karang, ya kemudian ikan, ya kemudian juga padang lamun. Oh ya, yang itu tadi yang saya sampaikan itu padang lamun. Saya juga banyak belajar tentang padang lamun ini gitu pada waktu membimbing mahasiswa S2 gitu ya, yang kita berkolaborasi dengan dari perikanan gitu, sehingga banyak juga saya dapat ilmunya karena tidak memahami beberapa hal tentang padang lamun misalnya ya, dalam menjustifikasinya untuk nilai valuasinya. Kemudian juga tentunya ya hal ini hutan kita ya, bukan hanya hutan ini tetapi juga hutan mangrove misalnya ya. Mangrove kita itu sudah banyak yang dialihfungsikan untuk tambak, dia dibuat tambak ya. Karena tidak memahami ya. Sebetulnya bukan berarti tidak memahami sepenuhnya, memahami, tetapi memang itu kebutuhan ekonomi ya yang dialihfungsikan ke tambak. Nah, inilah yang banyak merusak mangrove kita gitu. Sehingga apa? Di kota-kota besar seperti Jakarta misalnya ya harus dibuat giant wall gitu kan untuk menahan abrasi ya, abrasi dari di pantai gitu ya, dan juga untuk menahan hempasan ombak ya, kemudian juga angin ya. Nah, kalau adanya mangrove itu kan sebagai buffer gitu ya, sebagai buffer itu untuk agar angin kemudian juga hempasan ombak itu tidak sampai ke daratan ya, ke pantai. Nah, inilah yang terjadi abrasi dan abrasi pantai gitu ya, karena memang hutan mangrove kita banyak dialihfungsikan. Ya, why then we have to value nature? Jadi mengapa kita memerlukan untuk menilai sumber daya gitu ya. Kemudian juga bahwa persoalan di dalam sumber daya alam dan lingkungan itu yaitu tadi, pertama itu hak kepemilikan ya. Hak kepemilikan. Jadi klaim yang sah ya, secure claim ya terhadap sumber daya ataupun jasa yang dihasilkan dari sumber daya tersebut ya. Itu yang saya sampaikan tadi, The Tragedy of the Common, itu yang Hardin ini yang membicarakan tentang Hardin ini di bukunya itu membicara Tragedy of the Common itu tadi, yang padang pengembalaan yang milik bersama tadi ya. Ya awalnya memang jumlah ternaknya sedikit. Kemudian di kelompok tersebut, di komunitas tersebut atau di desa tersebut itu kan jumlah manusianya juga bertambah. Di sisi lain juga jumlah ternaknya bertambah, ya. Jumlah ternaknya bertambah karena berkembang biak di satu sisi, di sisi lain itu jumlah orang yang melakukan budidaya ternak itu juga bertambah, sehingga yang terjadi itu overgrazing. Rumput yang ada itu tidak punya kemampuan lagi untuk tumbuh dengan baik, baru dimanfaatkan oleh ternak, tetapi baru tumbuh saja sudah di ini, karena memang ternaknya itu sudah sangat kekurangan rumput di situ ya, terjadi overgrazing. Itulah yang disebut the tragedy of the common itu tadi ya. Nah, di sini ada banyak free rider-nya ya, ketidakjelasan hak kepemilikan mengakibatkan adanya moral hazard ya dalam pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan ini, di mana
terdapat pihak yang memanfaatkan, namun tidak ikut berkontribusi dalam menjaga sumber. Jadi saling menyerahkan gitu kan. Oh itu bukan tugas saya, itu bukan tugas saya. Ya udah membuang sampah sembarangan, kemudian juga melakukan perusakan-perusakan terhadap di lingkungan gitu ya. Karena tidak ada tanggung jawabnya gitu ya. Itu tanggung jawabnya adalah itu pemerintahnya. Semua mayoritas orang berpikiran seperti itu, yang rusaknya itu adalah sumber daya alamnya. Nah, itu yang terjadi seperti itu. Ini free ridernya. Kemudian eksternalitas, jadi pengaruh atau dampak efek samping yang diterima oleh beberapa pihak sebagai akibat dari kegiatan ekonomi, baik itu produksi, konsumsi, atau pertukaran yang dilakukan oleh pihak lain. Jadi eksternalitas ini itu dihasilkan baik itu dalam proses produksi, konsumsi, dan juga pertukaran. Ya, nah yang umum kita bicarakan, yang eksternalitas itu negatif, yang merugikan manusia. Ya, jadi kalau dalam proses produksinya, ya pabrik itu menghasilkan limbah, seharusnya itu limbah itu diolah dulu, ya baru dibuang ke lingkungan pada tahap yang sudah tidak membahayakan. Jadi yang terjadi di Indonesia memang perusahaan itu memang PT itu mendirikan PT itu ya untuk melakukan proses produksi itu memang harus mempunyai IPAL, instalasi pengelolaan air limbah. Tetapi yang terjadi itu kan banyak pelanggaran-pelanggaran. Sebetulnya kalau perusahaan semua perusahaan yang yang ada ini kan menggunakan IPAL dengan baik, tidak ada, atau kalaupun ada kecil sekali permasalahan di lingkungan tersebut gitu. Tetapi kan yang terjadi tidak demikian, ya. Inilah yang eksternalitas ini. Nah, konsepnya nantinya itu biaya-biaya lingkungan ini sebetulnya harus diperhitungkan di dalam proses produksi, yang itu yang kita sebut internalisasi eksternalitas. Ya, internalisasi eksternalitas. Jadi eksternalitas yang ada itu ya berusaha dinetralisir oleh perusahaan. Jadi contohnya kalau dia dari proses produksi itu menghasilkan limbah. Limbah tersebut tentu itu berbahaya kalau dibuang langsung ke lingkungan. Oleh karena itu harus diolah dulu ya di IPA. Nah, pengolahan itu yang tadinya itu eksternal itu mau tidak mau menjadi internal di dalam perusahaan itu. Karena itu diperhitungkan ya uangnya ya tentu dari perusahaan. Sehingga ya kalau itu diperhitungkan maka harga jual yang terjadi di pasar itu adalah sudah memperhitungkan biaya lingkungannya ya. Nah, itu kalau itu sudah diperhitungkan, maka harga pasar itu tidak lagi under value, tetapi memang sudah sesuai dengan harga yang seharusnya, ya, yang memperhitungkan eksternalisasi internalisasi eksternalitas yang terjadi. Kemudian ya under value, kegagalan pasar, suatu keadaan di mana pasar itu tidak memberikan respon apapun atas suatu produk ya saat terjadi oversupply ya atau over demand ya. Ya jadi oversupply, kenapa oversupply gitu kan ya. Jadi harga itu kan kalau oversupply kan itu harga itu menjadi turun kan, supply-nya tinggi gitu. Padahal gitu kan harusnya yang jumlah yang dihasilkan itu tidak sejumlah yang dipasarkan itu, karena dia memperhitungkan biaya lingkungan ya yang dimasukkan ke dalam biaya produksi, yang mau tidak mau dia harus mengurangi ya jumlah produksi yang dihasilkan. Kebayang nggak kira-kira seperti itu? Ada yang ditanya di sini? Kenapa itu menjadi under value gitu ya? Baik. Nah, kita lanjutkan persoalan di dalam sumber daya alam ini ya. Jasa ekosistem ya sebagai barang publik ya, berimplikasi pada tingkat penggunaannya yang sulit untuk diatur. Jadi jasa ekosistem sebagai barang publik berimplikasi pada tingkat penggunaannya yang sulit diatur. Jadi manusia
mendapat manfaat, tetapi insentif untuk memelihara ekosistem itu tidak memadai. Jadi adanya pandangan bahwa cost of conservation itu lebih besar dari benefit of conservation-nya. Ya, jadi kalau kita memandang dalam jangka pendek, memang akan begitu, selalu begitu. Cost of conservation-nya itu akan lebih besar dari benefit of conservation-nya. Tetapi kalau kita memandang itu dalam jangka panjang, ya atau sangat panjang, bahwa conservation itu nantinya juga akan memberikan hasil dari conservation itu akan memberikan manfaat yang sustain gitu terhadap generasi-generasi yang akan datang. Itu tentu kondisinya akan berbeda kalau kita berpikir ke sana gitu ya. Jadi di sini dikatakan manusia itu mendapat manfaat ya, tetapi insentif ya untuk memelihara ekosistem itu tidak memadai. Dalam jangka pendek sih seperti itu ya. Tetapi tentunya gitu ya di dalam jangka panjang ya itu kita akan berpikir bagaimana pemanfaatan sumber daya itu yang sustain ya, sustainable. Baik. Kemudian contoh untuk sumber daya hutan, ya alih fungsi lahan, penebangan ilegal dan lain-lain. Masalah pengelolaan dan tata kelola ekosistem, jadi informasi mengenai nilai sumber daya alam itu tidak sempurna. Ya, institusi terutama pasar memberikan insentif yang keliru, yang salah gitu ya. Masalah pengelolaan dan tata kelola ekosistem. Jadi itu tadi ya. Jadi seringkali pasar itu memberikan insentif yang salah gitu, karena memang tidak menghitung ya, tidak, harga pasar itu tidak memperhitungkan ya sebetulnya untuk menjaga lingkungan tadi ya, cost of conservation-nya itu tidak dihitung gitu ya. Jadi yang dipikirkan itu memang pemikirannya masih ekonomi konvensional gitu kan. Jadi ekonomi konvensional tadi apa? Pusatnya adalah manusia. Jadi masih berpikir bahwa kalau pusatnya manusia, tentu berpikir bagaimana untuk mendapatkan keuntungan yang setinggi-tingginya untuk memanfaatkan sumber daya yang ada, tanpa memikirkan bagaimana keberlanjutan dari sumber daya tersebut. Padahal ya sangat dipentingkan, sangat diperlukan keberlanjutan sumber daya tersebut. Kita tidak melihat hanya sesaat ini, tetapi juga untuk keberlanjutannya. Ya. Tetapi mayoritas yang kita pikirkan sekarang itu bagaimana kita untuk sesaat ini, ya. Nah itu yang ininya. Jadi dalam, kalau di ekonomi ada namanya kurva Kuznets gitu kan. Jadi negara-negara yang berkembang itu awalnya itu menguras sumber dayanya, ya, tapi pada saat nanti tingkat pendapatan masyarakatnya itu sudah baik, sudah tinggi, dan pemikirannya bagaimana untuk menjaga sumber daya yang ada, maka itu nanti akan kerusakan lingkungan itu lambat laun akan dikurangi ya dengan conservation atau menjaga. Tetapi begini juga, kita tidak bisa menghindari ya, kita tidak bisa menghindari karena memang semakin tahun ya jumlah orang, jumlah manusia di Indonesia sajalah gitu ya, itu akan semakin bertambah. Nah, kalau kalau bertambah seperti itu, mau tidak mau, suka tidak suka, maka alih fungsi lahan itu dari lahan bervegetasi menjadi lahan terbuka itu akan senantiasa terjadi. Karena apa? Karena manusia itu butuh untuk tempat tinggal, tempat usaha, tempat bercocok tanam gitu ya. Itu akan senantiasa terjadi. Nah, yang harus kita pikirkan semuanya gitu kan, kalau di pemerintahan sekarang juga saya kurang tahu itu seperti keluarga berencana KB itu sudah sangat kurang didengungkan gitu. Lain kalau waktu saya masih kecil dulu itu sampai lagunya itu kan, padahal cuma adanya radio gitu kan. Saya di kampung dulu zaman masih kecil gitu kan, boro-boro TV gitu kan, nggak punya TV gitu, dengan radio. Nah itu tapi luar biasa gitu kan, keluarga berencana itu didengungkan dari generasi yang kecil ini gitu ya, yang seperti saya dulu gitu kan, sudah didengungkan. Jadi pertambahan penduduk, persentase pertambahan penduduk itu relatively itu kecil gitu kan, dibandingkan mungkin kalau sekarang karena jarang didengungkan itu lagi ya, keluarga berencana itu,
Sehingga ya itu tadi yang terjadi, pertambahan penduduk kita itu cukup tinggi gitu ya. Nah, Anda bayangkan gitu kan, makin tahun itu penduduk kita tuh makin bertambah. Tidak usah jauh-jauh gitu kan. Makanya saya menghargai juga zaman Orde Baru waktu itu gitu, yang menggalakkan transmigrasi gitu ya, transmigrasi. Sekarang itu pun sudah sangat jarang kita dengar transmigrasi itu ya, program pemerintah dengan bedol desa dan lain sebagainya itu sangat jarang. Sehingga apa? Ya itu masih di Pulau Jawa misalnya, yang 67% penduduk Indonesia di Pulau Jawa itu sangat terasa itu perubahan peralihan alih fungsi lahan yang ada ini menjadi lahan terbangun, ya. Itu jadi bukan salah menyalahkan, tetapi memang program-program pemerintah yang ada saat ini itu kurang concernnya itu terhadap transmigrasi ini, ya, sehingga ini kemudian kita lihat bahwa hubungan yang kompleks dan dinamis antara sistem ekologi dan ekonomi, ya. Nah, di dalam valuasi ekonomi ini, ya, kita banyak nanti menjustifikasi atau memperhitungkan nilai-nilai yang tidak ada, sumber daya yang tidak ada nilai pasarnya, ya, yang tidak ada nilai pasarnya. Oleh karena itu kan banyak fungsi ekologi, ya, fungsi ekologi yang kita nilai, ya. Apa itu fungsi ekologi? Jadi contohnya begini, ya, kalau sebatang pohon katakan. Nah, sebatang pohon. Berapa sih nilainya? Ya. Nah, nilainya itu yang umum yang sekarang kita ini kan, ya kalau itu pohon itu ditebang, kemudian diambil kayunya, dijual ke pasar, itulah nilainya. Nilai pasar. Oleh karena itu kan nilai pasar ini menjadi under value tadi, karena tidak pernah memperhitungkan juga bagaimana fungsi ekologinya. Jadi pohon itu sebetulnya nilainya itu bukan hanya harga pasarnya dari kayu yang dihasilkan itu untuk dijual di pasar, tetapi yang harus kita pikirkan itu berapa sebetulnya pohon itu untuk menginfiltrasi air tadi, air hujan. Jadi capture, kemudian juga storage and mengalirkan itu tadi. Jadi capture-nya menangkap air hujan, menyimpan dan mengalirkan itu satu. Dalam menyimpan air, berapa itu, ya, apa fungsi pohon itu? Kemudian fungsi ekologi yang lain itu, pohon itu dia melakukan proses fotosintesis, ya. Fotosintesis itu apa maknanya? Jadi fotosintesis itu mengubah CO2 menjadi O2, ya, dengan klorofil yang ada. Jadi di situ apa? Selain mengurangi pencemaran udara dengan CO2 tadi, itu menciptakan iklim mikro kesejukan, ya. Jadi dengan fotosintesis tadi menghasilkan O2. O2 itu kan menyejukkan, ya. Nah, itulah yang ini kan. Jadi dengan adanya kita juga kalau di kota misalnya, dengan adanya, kalau di Bogor itu ada kebun raya, kemudian juga ada taman-taman kota, itu menyejukkan, ya, karena ada vegetasi itu yang menghasilkan O2, ya. Kalau kita di bawah pohon itu kan menjadi, selain teduh itu semilir, ya, semilir, banyak O2 segernya gitu, ya, karena memang menghasilkan O2. Kemudian, ya, sumber daya alam atau ekosistem ini merupakan faktor produksi penting dalam menjalankan roda ekonomi, ya, dan pembangunan. Jadi manusia bergantung pada alam dan aktivitas ekonomi dan kesejahteraannya. Jadi nilai sumber daya alam itu apapun yang harus nilai sumber daya alam dan lingkungan apa yang harus kita apresiasi, ya. Kemudian juga di situ sumber daya alam dan lingkungan itu menghasilkan barang dan jasa yang dapat dikonsumsi langsung, ya. Hutan menghasilkan kayu dan laut menghasilkan ikan, tidak hanya ikan, jadi macam-macam yang lainnya. Bumi menghasilkan bahan mineral, air tanah, hutan mangrove menghasilkan kayu bakau,
terumbu karang menghasilkan ikan, karang, dan lain-lain. Jadi sumber daya alam dan lingkungan itu juga penyedia jasa lingkungan yang memberi bentuk ya manfaat lain yang berasal dari fungsi ekologis ya seperti lingkungan. Jadi hutan tadi ya, sumber mata air, ketenangan ya. Kenapa ketenangan? Ya itu nyaman kita kan kalau hutannya itu asri gitu kan, teduh, itu lebih tenang hati kita. Jadi kalau kita mungkin juga gundah gulana gitu kan, datang ngadem gitu, ngadem istilahnya ke hutan gitu kan, gitu. Kita menjadi tenang, pengatur iklim ya, keindahan, ya, nilai spiritual, ya, sumber inspirasi. Jadi banyak misalnya seniman-seniman gitu ya, baik itu menciptakan lagu atau juga untuk menciptakan puisi, itu lari ke hutan atau pergi ke hutan, melihat keindahan itu inspiring ya. Jadi sangat inspire gitu kan. Jadi dari hutan yang ada, kesejukan, kenyamanan dan lain sebagainya, keluar semuanya ya untuk menciptakan lagu tuh mungkin 5 menit udah jadi katanya. Itu yang seringkali itu kita dengar tuh 5 menit jadi. Kemudian nilai spiritual. Ya ini begini ya. Jangan Anda artikan bahwa spiritual yang mana. Jadi dulu gitu kan nenek moyang kita itu kan banyak masih animis dan dinamis gitu ya. Animisme gitu kan. Dan ini percaya pada pohon-pohon yang besar dan sebagainya, itu nilai spiritual bagi mereka gitu ya. Sumber inspirasi, nilai budaya, ya habitat itu udah pasti, habitat flora dan fauna. Nah, akibat dengan alih fungsi itu yang tadinya itu hamparan yang luas itu terfragmentasi gitu ya, terfragmentasi jadinya. Nah, terfragmentasi yang tadinya luasan hamparannya itu luas ya, terfragmentasi, dan akibatnya bagi fauna-fauna yang memerlukan habitat yang luas itu akan terganggu. Harimau misalnya, gajah yang memerlukan habitat yang luas karena memang spot-spot itu terfragmentasi tadi, itu tidak bisa hidup dengan baik lagi gitu ya. Mangrove tempat pemijahan ikan, tempat pengasuhan ikan, ya spawning and rearing ya, pembesaran ikan, mencari makan ikan, ya pencegah abrasi. Nah itu fungsi mangrove. Jadi sudah banyak sekali penelitian-penelitian S1, S2, bahkan S3 gitu kan tentang mangrove ini ya, fungsi dari mangrove. Bahkan mahasiswa kami yang S1 itu ada binaannya di Muara Gembong. Muara Gembong itu sudah mengarahkan karena di sana Muara Gembong itu masyarakat yang di tepi pantai itu banyak yang terabrasi ya, karena memang mangrove-nya itu berkurang, selalu berkurang. Jadi yang tadinya di rumahnya di tepi pantai itu sudah tidak bisa ditunggu lagi gitu ya, sudah tergerus oleh ini. Akhirnya itu kan mata pencaharian mereka pun itu ini, dan itu mahasiswa itu membina dan mendampingi ibu-ibu yang ada di sana itu untuk mengolah buah mangrove ya, buah mangrove itu dikomersialisasikan ya sampai sekarang. Jadi karena memang pandemi ini agak susah, jadi memang virtual. Tapi virtual itu tentu dengan kondisi seperti itu tidak optimal. Kemudian kita lihat peran ekosistem, ya. Kenapa aset ekosistem itu perlu diberikan nilai? Ya, berdasarkan beragam manfaat dan persoalan yang dalam sumber alam, ya maka perlu perubahan mendasar, ya, dalam program dalam cara pandang manusia dalam menghargai keanekaragaman hayati, ekosistem dan layanannya. Jadi perlu memasukkan nilai jasa ekosistem ke dalam pengambilan keputusan. Ini perlu gitu ya. Karena nanti memang kita perlu memasukkan ya nilai-nilai dari sumber daya tersebut di dalam setiap kebijakan kita. Agar apa? Agar kebijakan yang kita hasilkan itu memang tidak menguras sumber daya yang ada. Ekosistem yang sehat itu akan memberikan aliran manfaat yang berkelanjutan bagi kesejahteraan manusia. Dalam keputusan ekonomi, ya termasuk untuk pembangunan, itu perlu memperhitungkan dan menghargai jasa
alami ekosistem itu udah jelas ya. Jadi guna mendukung pembangunan berkelanjutan dan mencegah degradasi sumber daya alam dan lingkungan diperlukan valuasi atau penilaian ekonomi sumber daya alam ya. Jadi ini pembangunan berkelanjutan itu yang Anda lihat apa sih pembangunan berkelanjutan itu agar terjaga apa ekonomi, ekologi ya dan sosial ya. Ekonomi, Anda pernah pembangunan berkelanjutan itu segitiga yang sama sisi. Tapi untuk menjadi segitiga yang sama sisi ini, itu tentu dibutuhkan apa kelembagaan, dibutuhkan juga apa namanya finansial, ya, untuk supaya terjadi segitiga yang sama sisi tadi. Lah kalau segitiganya gepeng, apa namanya tidak yang satu panjang yang satu pendek ininya ya tidak terjadi segitiga yang sama sisi, artinya itu pembangunan yang berkelanjutan itu tidak tercipta dengan baik ya. Jadi coba nanti lihat lagi pembangunan berkelanjutan itu seperti apa. Ini urgensi penilaian sumber daya alam tadi sudah diceritakan, ini tulisannya kecil sekali gitu ya. Kemudian urgensi penilaian ekonomi sumber daya itu jenis kekayaan negara. Jadi ada 3 jenis kekayaan negara. Jadi kekayaan ini sebetulnya bidang Anda sih ya, karena itu kan saya menyampaikan saja. Ini kan mungkin Anda lebih tahu ya. Kekayaan karena penguasaan. Jadi kekayaan yang dimiliki oleh negara bukan karena hak kepemilikan seperti laut, hutan gitu ya. Kemudian kekayaan karena kepemilikan. Jadi kekayaan yang dimiliki negara karena adanya hak kepemilikan seperti misalnya Perhutani membeli kawasan hutan rakyat, Antam ya membeli sebagian kawasan masyarakat di Pongkor gitu ya. Kemudian yang ketiga kekayaan negara yang dipisahkan. Jadi kekayaan negara yang berupa penyertaan sehingga tidak bisa digunakan dan tidak terdapat dalam APBN seperti penyertaan saham di Freeport. Nah ini memang bidang Anda lah, nanti kan yang hal ini ya tentu akan lebih paham tentang ini. Nah kalau kita lihat tata kelola keuangan negara dan versus tata kelola keuangan perusahaan itu ya. Jadi kalau keuangan perusahaan itu berupa neraca ya, kan financial statement itu kan ada nanti neraca, laba rugi, ya, kemudian arus kas, perubahan modal gitu ya. Nah neraca itu ya itulah valuasi gitu ya. Karena neraca itu kan nanti ada neraca sumber daya alam dan lingkungan ya. Pemda tingkat 1 dan tingkat 2 itu sudah diwajibkan untuk melaporkan ya neraca sumber daya alam dan lingkungannya. Kenapa demikian? Karena memang dikhawatirkan gitu kan karena terpilihnya kepala kepala daerah, bupati atau gubernur itu biasanya itu memerlukan sumber daya keuangan yang cukup besar. Nah, dikhawatirkan pada waktu menjabat itu menguras habis sumber daya ya sehingga perlu dilaporkan neraca sumber daya alam dan lingkungan. Kemudian laba rugi itu kalau di perusahaan di negara itu ya PDRB ya. Nah, yang sekarang itu kan diarahkan ke PDRB hijau. Kemudian arus kas itu APBN atau APBD ya. Nah, ini perkembangan pemikiran penilaian sumber daya alam ya. Jadi mulai dari abad 15, abad 16 ya, 17, 18, 19, 20 dan seterusnya. Jadi abad 15 ya, merkantilisme ini mengakui sumber daya alam itu sebagai sumber kemakmuran. Ya, tapi waktu itu kan abad 15 manusianya juga sedikit. Jadi intinya gitu manusia yang memanfaatkan sumber daya alam itu masih sedikit, ya ketersediaan sumber daya alam itu kan masih melimpah. Jadi orang tidak terlalu berpikir tentang sumber daya alam tersebut. Kemudian berlanjut ya Quesnay gitu kan surplus ekonomi dari pertanian dan memberikan trickle down ke sektor lain ya. Dan seterusnya Ricardo ya kemudian ini. Nah inilah jalan ini sehingga memang pada awalnya ya kata sustainability itu kan belum didengungkan karena memang ya apalagi pada abad-abad 15 16 ini kan memang sumber daya tadi saya sampaikan itu sumber daya alam itu kan sangat berlimpah gitu ya.
Jadi yang menggunakan manusianya itu sedikit. Jadi masih berlimpah berlebihan. Jadi tidak ada kita mengenal sustainability. Nah, baru belakangan ini dengan KTT Bumi dan lain sebagainya, yaitu menjadikan kata sustainability itu menjadi suatu hal yang memang menjadi pokok pikiran kita, ya pemikiran kita, ya supaya memang sumber daya alam ini ya bisa tersedia di masa waktu yang akan datang. Jadi kalau kita lihat runutannya, ya dibaca saja, ini tidak terlalu ini. Davis ya pertama kali mengimplementasikan metode CVM, ya kontingensi gitu kan. Kemudian dan seterusnya, ini kan peraturan-peraturan yang di Indonesia juga sudah mulai meratifikasi ya konvensi-konvensi dunia, ya dalam KTT Bumi 2002, ya. Kemudian juga 2012 ya di Rio, ya KTT Rio itu sudah sangat didengungkan itu kata sustainability. Jadi bagaimana kata sustainability itu menjadi satu pemikiran utama ya dalam setiap pembahasan dalam sumber daya tersebut, sumber daya alam, ya. Sehingga peraturan-peraturan ini juga, peraturan yang ada di Indonesia juga harus meratifikasi ya konvensi-konvensi dunia tentang sumber daya alam dan lingkungan. Begitu kira-kira yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini, ya. Jadi sebetulnya kita lihat peran penilaian sumber daya alam ini terakhir, ya, peran penilaian sumber daya alam dalam kebijakan publik, ya. Ini untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi trade-off ya antara kebijakan pembangunan dengan aset sumber daya alam. Jadi untuk penilaian proyek publik dan prioritas pembangunan. Ya, trade-off memang ya, trade-off antara kebutuhan memang untuk pembangunan dan juga tentang aset sumber daya itu sendiri. Jadi satu sisi memang bumi yang kita pijak ini yang di Indonesia ini, luasan daratan kita ya itu sebegini-begininya, tetapi setiap tahun juga itu makin bertambah, dan mau tidak mau, suka tidak suka, tentu trade off itu akan berjalan terus ya, alih fungsi lahan itu. Sehingga ini yang perlu kita menjadi pertimbangan kita di dalam kedepannya itu kan bagaimana kita menjaga sumber daya alam dan lingkungan kita itu ya agar memang tidak terkuras habis. Kemudian penilaian ekonomi kerusakan sumber daya alam dan kompensasi atas hilangnya aset sumber daya. Jadi peran penilaian sumber daya alam dalam kebijakan-kebijakan publik ini ya, ini sangat diperlukan. Jadi penilaian ekonomi kerusakan, ya, memang ada tersendiri gitu dalam kerusakan lingkungan. Kemudian Bappenas dan Bapeda itu dalam perencanaan pembangunan itu bagaimana berkelanjutan ya untuk peran Bappenas ya, dan Bapeda. Kemudian juga dalam Bappenas itu penyusunan sistem of Environmental Economic Accounting ya, SEEA ya, SEEA. Kemudian juga auditor negara itu menentukan kerugian negara ya dalam sektor kehutanan ya, fokus pada kayu ya sebagai salah satu ya dasar hukum tuntutan ya. Dan kemudian juga Kementerian Keuangan ya itu neraca akuntansi sumber daya alam dan itu yang komprehensif ya. Bagi Kementerian Keuangan itu untuk menyusun neraca sumber daya alam yang komprehensif. Kemudian KLHK itu penentuan nilai guna ya dan nilai non guna ya, karena ini nilai guna dan non guna itu nanti dalam kita total economic value ya, di dalam valuasi total economic value. Nilai non guna itu menyangkut nanti nilai eksistensi dan juga nilai eksistensi atau keberadaan, option value, dan juga nilai bequest atau warisan. Dan tentunya laporan tanggung jawab sosial kita ya terhadap masyarakat, yaitu tentang sumber daya yang kita miliki. Demikian mungkin ini, dan kita lihat
sama-sama ini apa namanya, ini bisa dibuka enggak ya? Jadi kita lihat apa video yang diberikan itu, ya ada video yang diberikan di akhir itu, mungkin sebentar, share-nya gimana nih? Ini ya. Terlihat? Suaranya masih belum masuk, Pak. Suaranya belum masuk. Ini nggak ada suara? Tidak ada, Pak. Waduh, ini ya. Nah, saya stop ini. Ada suaranya? Masih belum, Pak. Mungkin ketika share screen itu harus di checklist untuk share audionya, Pak. Share. Ketika akan melakukan share screen, Pak, share audionya. Ketika melakukan share screen. Jadi ada di pojok kiri bawah gitu. Oh, share sound ya? Oh ya, iya. Pak, benar. Iya, iya. Ada ya suaranya? Ada. Terdengar kan? Ya. Sebetulnya ini dilihat saja nanti gitu ya. Jadi ini soil erosion control. Jadi ini apa sih sebetulnya fungsi vegetasi itu, fungsi hutan itu ya, itu macam-macam itu kan, raw material, ya medicine gitu. Karena memang banyak apa untuk obat-obatan itu dari sumbernya ya, sumbernya dari herbal ya, dari hutan. Ya walaupun sekarang itu banyak yang apa kimia, tetapi banyak yang berasal dari herbal, tadinya dari hutan. Jadi misalnya kebiasaan nenek moyang kita mengapa apa gitu kan, kemudian itu diteliti dan itu secara kimiawinya itu dibuat ya obat kimianya gitu ya. Tetapi inspirasinya itu kan tentu dari awal adalah dari natural, banyak dari apa sumber daya alam ya. Itu. Jadi ini apa banyak sekali ini. Ini mungkin di ini saja ya, nanti dilihat saja filmnya apa videonya. Anda juga kan kalau ada air terjun gitu kan juga nyaman, adem gitu ya. Nah, dan juga kalau kita jaga apa vegetasinya itu juga kan kemanfaatannya pasti dia terasa di kita juga gitu ya. Oke, jadi kemudian yang kedua itu adalah tentang budaya ya, budaya.
Nah, saya kira itu dilihat saja. Jadi ada penugasan ini. Loh kok sebentar. Nah, sekarang dalam waktu masih ada setengah jam ini, ya silakan kalau ada pertanyaan, ya Anda mau bertanya silakan, mau di chat atau mau bertanya langsung, silakan. Kalau tidak mau bertanya langsung, mungkin kita akhiri di Zoom, kita beralih ke chat ya nanti ya. Chat di WA. Tetapi sebelum itu untuk kepentingan ini saya mau foto dulu ya. Saya foto dulu untuk bukti. Tolong di ini muncul videonya. Dan saya sekalian nanti takut kalau salah ini. Baik, kita akhiri Zoom-nya. Kalau ada nanti mau bertanya, silakan nanti bertanya di chat di WA ya. Karena katanya kalau terlalu lama di Zoom juga itu kan tidak baik ya. Baik, sementara saya akhiri, saya close ya Zoom-nya. Silakan kalau ada mau bertanya, ajukan di chat ya. Saya leave dari Zoom.